Ketika masyarakat meminta pertolongan, kadang-kadang gitu kita itu sudah lupa gitu kan dengan kita sendiri. Tapi ada, makanya ya kami nyiapkan juga mungkin ya minimal dan ada lah anggota yang memang harus bisa gitu kan untuk ngusir seperti itulah. Halo, selamat datang di Metafora Podcast di program Know Your Hero. Saya Fikri Akbaramdhani yang akan memandu episode podcast perdana kali ini. Oke, hari ini saya sudah langsung bersama Bapak siapa? Siap, Tatang Hasanuddin. Jadi yang kita akan ngobrol santai, ngobrol enjoy, ngobrol bareng dengan Bapak yang keren. Langsung saja kita mulai obrolannya ya. Dari mulai pertanyaan mengenai damkar, apa itu damkar, dan mungkin kata orang biasanya damkar itu cuma matiin api. Mungkin bagian mana anggapan Bapak yang keliru? Oke, baik dari Fikri, teman-teman, saya bilang teman-teman saja ya, nggak mungkin kalau saya bilang saya bilang teman saja, dari Fikri dan teman-teman, izinkan saya menyampaikan Panca Dharma pemadam kebakaran. Itu artinya tugas kami sebagai pemadam itu ada 5. Yang diantaranya 1 pencegahan pengendalian kebakaran, kedua pemadaman kebakaran, yang ketiga penyelamatan, yang keempat pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima mungkin penanganan kebakaran dari bahan berbahaya dan beracun. Izin Pak Kadis. Itu mungkin, jadi masyarakat itu pasti belum semua paham terkait tupoksi kami. Nah, tupoksi kami itu Panca Dharma ini. Iya, itu mungkin. Itu mungkin untuk panduan ya. Betul. Kan masyarakat tahunya kami itu hanya menangani kebakaran ya. Iya. Nah, tidak tahu kami itu punya tugas pencegahan. Luar biasa itu pencegahan. Ya. Nah, di pencegahan sebetulnya kita harus lebih intens ya. Harus lebih booming karena ya lebih baik mencegah mungkinnya daripada mengobati. Nah, itu mungkin. Berarti yang memang damkar tersebut bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya mengendalikan bagaimana, tapi juga ada di sisi lain dalam panduan Panca Dharma yang tadi mengenai pencegahan. Betul. Ya, pencegahan itu tidak bisa oleh kami. Ya. Pencegahan itu harus kolaborasi dengan masyarakat, termasuk mungkin teman-teman ya sebagai masyarakat di sana. Gak mungkin dong apa daya tangan tak sampai dengan aparatur hanya 125 untuk mencegah kebakaran yang luar biasa itu di Kabupaten Garut dengan 42 kecamatan, 421 desa, 21 kelurahan, 2,7 juta jumlah penduduk. Nah, jika kami tidak mungkin kolaborasi dengan masyarakat lah untuk mencegah. Jadi untuk pencegahan tersebut memang seharusnya bukan dari damkar yang tadi sudah Bapak sebutkan ya. Betul. Memang dari personal seseorang dan ketika musibah datang itu pencegahan dimulai dari pribadi. Ya. Nah, mengapa Bapak bisa tertarik menjadi seorang petugas pemadam kebakaran? Izin Fikri, teman-teman, mungkin kalau pertanyaan itu ditujukannya ke anggota yang dari awal gitu kan. Nah, itu bisa saja dari motivasi ya. Nah, kami itu karena penugasan, karena kami itu di jabatan struktural, jabatan kami itu Kasubag Umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Artinya itu penugasan langsung dari pimpinan, dalam hal ini mungkin Pak Bupati. Nah, jadi kemanapun kami itu
harus siap kan. Nah kebetulan mungkin di tahun ini kami ditugaskan di Dinas Pemadam Kebakaran. Ya mau tidak mau kamu harus langsung beradaptasi gitu kan ya. Harus cepat gitu kan. Itu mungkin ya. Jadi itu penugasan dari pimpinan. Berarti motivasi Bapak entah itu dari sejak kecil atau memang ketika sudah beranjak dewasa. Oke. Mungkin dari profil saya secara pribadi deh ya, saya itu kan dulu itu berorganisasi, suka kami itu berorganisasi, mulai dari SMP, Ya. SMA sampai ke perguruan tinggi. Nah di organisasi itu kebetulan kami itu kan di PMR, Palang Merah Remaja. Nah di situ ada korelasinya. Kenapa? Karena itu ditekankan mungkin untuk punya sifat sosial tinggi, gitu kan dan sebagainya. Mungkin di situ karena itu itu sudah harus jadi modal dasar sebetulnya sebagai pemadam itu harus ya tadi ya sifat sosialnya tingginya ke sesama termasuk maaf jangan ke manusia ke hewan pun ya. Karena itu makhluk Allah lainnya juga kan makhluk Allah lainnya gitu mungkin ya. Biasanya Pak untuk penanganan kasus di Garut khususnya ya. Biasanya apakah selalu ada dalam sehari-hari gitu ya? Di dalam sehari Bapak mendapatkan telepon atau kayak gitu. Kebetulan mungkin deh ya, walaupun sekarang cuacanya musim hujan, ternyata kebakaran itu tidak mengenal cuaca. Walaupun hujan mungkin teman-teman kemarin dapat kabar ya yang di Garut Kota itu kan, itu kan masa musim hujan ya. Nah artinya untuk kebakaran itu tidak mengenal waktu kan gitu kan. Nah itu selain itu sehingga tiap hari ada saja, terutama yang tadi teman-teman yang penyelamatan kan tugas kami itu kan pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat termasuk sampai penanganan B3 ya bahan berbahaya beracun. Setidaknya di penyelamatan aja teman-teman. Di penyelamatan itu ada 3 kategori. Animal rescue. Nah, penyelamatan hewan. 2, water rescue. Nah, kami penyelamatan di dalam air. 3, vertical rescue. Nah, vertical rescue nih cabangnya nih banyak. Walaupun secara pengertian vertikal itu dari bawah ke atas. Ya, tapi kadang-kadang OGDJ juga kami tangani. Ya, terus orang yang kesasar di gunung di mana dan sebagainya. Ya, artinya vertical rescue itu banyak lah. Gitu kan cabangnya gitu kan vertical rescue. Itu mungkin ya. Ini belum ke pemberdayaan masyarakat. Ya, belum sampai ini kan. Luar biasa. Oke, untuk selanjutnya mengenai kasus yang paling sering Bapak tangani atau petugas pemadam kebakaran di Garut. Di bulan ini atau bahkan sampai tahun ini berdasarkan data tahun 2025 ya Dek ya teman-teman. Ini berdasarkan data tahun 2025. Pemusnahan tawon yang luar biasa ini tiap hari. Pemusnahan tawon. Terus ada ular masuk ke warga atau ke rumah atau kemana itulah ya ular. Kan ular itu biasanya di mana coba? Ya di hutan kayak di kebun dan sebagainya. Kayaknya udah nggak nyaman nih ular ini mungkin di kebun dan di mana di hutan gitu kan. Nah, ya itu harus ada penelitian khusus juga mungkin ya. Kenapa sekarang ular itu monyet lagi kan sekarang ke kota dan sebagainya. Nah jadi tiap hari itu yang paling banyak itu di situ. Pemusnahan tawon, animal rescue-nya tadi itu, ya, seperti termasuk ular ya, ular, monyet dan sebagainya. Nah itu tiap hari itu ada, tiap hari. Berarti untuk penyelamatan tersebut, apakah dari mulai petugas pemadam kebakaran juga, artinya sudah mempunyai pelatihan tersebut ya? Oh, tentu dong, Nah itu sebetulnya itu modal dasar kita itu, walaupun tidak hanya sekedar fobia ketinggian, fobia binatang melata, fobia kepanikan kan gitu. Kami itu minimal itu di pemadam 1 itu kan diajarkan untuk yang standar-standar aja karena untuk penanganan kebakarannya saja. Di situ harus ditingkatkan lagi kompetensinya ke pemadam 2. Jadi ada tingkatan-tingkatan diklat-diklat yang memang khusus gitu kan. Nah, jadi urutannya nih pemadam 1, pemadam 2, rescue sampai ke instruktur atau
PPL gitulah ya. Jadi untuk penyuluh gitu kan. Karena tadi nih tugas kami itu ada yang pemberdayaan masyarakat. Iya. Nah, jadi harus punya kompetensi juga dong. Ya betul. Ya, harus punya kompetensi mungkin dari segi ya tadi lah gitu kan komunikasi gitu kan dengan masyarakat, tahu metode karena masyarakat itu tidak semua bisa diajak untuk ini gitu kan, kita harus tahu sampai metode apa nih ke masyarakat yang di sini dan sini. Nah, itu kan penyuluhan. Nah, itu tingkatannya otomatis deh itu salah satu syarat harus punya kompetensi. Diklat gitu kan, pendidikan Semua peserta yang ingin mendaftar pemadam ini sebelumnya mempunyai fobia masing-masing ya. Betul. Awalnya memang dari tadi ya, awalnya dari senang, suka dan sebagainya, tetapi sudah masuk ke dunia kerja ini ya, alhamdulillah aparatur di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut sudah 90% pernah diklat. Ya, apalagi yang di lapangan berarti 100%. Iya. Kalau di lapangan, nah tenaga administrasi pun termasuk saya gitu kan, saya pernah diklat minimal P1 ya. Jadi untuk inilah salah gitu kan penanganan kebakaran. Oke, untuk kondisi darurat Pak yang menjadi tantangan terbesar Bapak, apakah ada? Tantangan, Iya. oh luar biasa deh, banyak sebetulnya tantangan. Contoh penanganan kebakaran di pemukiman yang sempit dan pemukiman yang padat, ya itu tantangannya unit kami nggak mungkin masuk dong. Oke, ya sempit ya. Sempit kan? Ya artinya berarti kami harus punya alat gitu kan, selang minimal sampai Yang berapa panjang. yang panjang dan sebagainya gitu kan. Nah itu tantangan kami. Ketika kami sudah punya gitu kan unit selang di unit itu gitu kan, diprediksi hanya cukup 200 meter, sementara ke sana 250. Ya, nah itu mungkin tantangan. Tantangan kedua deh di Kabupaten Garut, untung belum ada yang sampai punya gedung yang sampai 30 lantai mungkin. Belum ada yang tinggi-tinggi. Belum ada ya, belum ada gedung tinggi ya. Kalau mungkin di Jakarta pun ada. Nah itu kesulitan juga nih. Jangankan sampai puluhan lah tingkat bangunan tingkat sampai 30, sampai 10 aja. Unit kami nggak ada tangga yang sampai ke 10 lantai gitu kan. Nah, sehingga ini harus kolaborasi dan harus ada edukasi kepada pelaku usaha ya yang punya hotel-hotel sepertinya udah tingkat, tolong dong ada proteksi kebakarannya di situ ya gitu kan biasanya kalau udah lantai itu kan ada smoke detector, ada heater detector ya, jadi ketika ada api, ada asap panas itu dengan sendirinya ada yang keluar di atap, berarti air dus gitu, dan itu secara tidak langsung mematikan api itu. Berarti langsung ada dari sinyal tersebut ya? Iya ada. Nah untuk proteksi kebakaran, bangunan-bangunan yang sudah punya proteksi kebakarannya, nah itu ada alat yang disimpan. Jadi jangan heran lah, mungkin teman-teman pernah ke hotel berbintang, ya. Nah di situ ada kayak kamera dan itu sebetulnya bukan kamera lah ya. Itu bisa saja kalau water detector, kalau heater detector berarti ketika ada panas yang berlebihan itu bisa mengeluarkan air, atau smoke detector ada asap. Itu bisa saja langsung gitu aja, makanya hati-hati ya mungkin. Oke, itu mungkin ya, itu tantangannya masih banyak sih, itu salah satunya itu tantangan kami di Kabupaten Garut. Akses jalan deh, iya yang paling sulit ya. Akses jalan. Oke, kalau di kota lah gitu kan hanya macet gitu kan, ada yang tidak macet tapi di daerah ya sempit ya. Unit kami kan 3 meter, nah belokannya ya banyak gitu ya kendalanya mungkin. Itu tantangan mungkin untuk operator kami, driver kami itu mungkin. Menyinggung yang kemarin Bapak yang sudah terjadi di WISB Garut ya, mengenai penanganan yang sudah ditangani oleh petugas di sini. Betul. Apakah mendapatkan respon langsung dari warga di sana? Nah, izin teman-teman, definitely mungkin kemarin itu harus diklarifikasi lah ya, yang pasti deh, ketika kejadian kebakaran yang kita sudah punya nomornya pun kadang-kadang ketika panik itu lupa, apalagi yang belum punya nomor kontak kami ya.
terus panik dan ada kebakaran, itu harus bagaimana dan kemana gitu kan. Nah salah satunya kejadian kemarin itu deh. Jadi mungkin pelaku usaha itu tidak punya nomor darurat kami, ya tidak punya nomor darurat kami si pelaku usaha itu, siapapun itu, termasuk yang mungkin teman-teman harus punya lah ya, harus punya. Adapun kami mungkin mensosialisasikan atau mempublikasikan nomor itu ya sudah gitu kan, minimal ke tingkat RW, di mana di pos RW biasanya kan. Iya. Nah di pos RW kami sudah nyimpan di situ gitu kan biasanya. Nah tinggal ya mungkin kemarin ke pelaku usaha mungkin ya belumnya seharusnya ada gitu mungkin. Nah itu mungkin karena panik kayak masyarakat. Iya, betul. Jadi terkesan telat ya, terkesan telat, padahal bisa saja bukan terkesan telat deh, karena itu dari gas yang bocor, di situ ada tungku memang yang panas kan, di situ toko apa ya jualan oleh-oleh yang penggorengan itu, nah itu cepet deh, itu cepet pasti, hawanya panas, ada gas bocor, jadi dalam waktu hitungan itulah detik ya, kalau api itu bukan menit ya, detik. Kalau udah 1 meter 2 meter lah sudah harus panasnya pun luar biasa. Nah itu mungkin. Kemarin juga kan sempat disinggung oleh Bapak Bupati Garut ya mengenai, soalnya kan yang kemarin sudah langsung ikut turun tangan juga ke sana mengenai sosialisasi nomor emergensi. Betul. Namanya nomor emergensi untuk pemadam kebakaran itu berapa? Nah, baik teman-teman, karena kami itu punya 10 pos, bukan 10 pos, jadi gini, 1 markas komando, 3 UPT, 6 pos, jadi 10 markas komando di kami dengan nomor ada. Nah, jadi nomornya itu ya itu masalahnya nomornya tidak sama ya. Nah, di UPT kami punya 3 UPT, UPT Bungbulang, Pemumput sama Limbangan. Itu nomornya beda juga, ya. Terus ada 6 pos. Pos Leres, ya, pos Panatika, pos Cikaya, pos Singajaya, Malangbong sama itu Panatika. Nah, itu kan nomornya beda-beda, jadi tergantung nanti wilayahnya lah gitu kan, wilayahnya. Nah itu memang kami udah publikasi, tapi kan dengan 2,7 juta masyarakat gitu lah ya, mungkin tidak tahu semuanya. Nah makanya itu PR kami, ya gimana caranya harus lebih gencar gitu kan, harus lebih gencar untuk mempublikasikan nomor-nomor itu. Betul. Itu, jadi enggak harusnya mah gini, sepertinya orang Singajaya aja harus punya dong nomor kami di Makbo ya, atau mungkin ada tempat tinggal di Tarogong ya, jangan sekedar punya nomor yang di markas komando gitu kan ya, 10-10-nya aja setting gitu kan. Gitu mungkin ya. Nah, berarti saya memetik dari obrolan barusan ya mengenai nomor emergensi itu selalu tertera di wilayah-wilayahnya masing-masing gitu ya. Betul. Setiap kecamatan, bisa di Garut Utara, Betul. di Garut Selatan, Betul. Barat seperti itu. Sama di media sosial deh ya. Iya. Kami punya itu di media sosial, makanya sore ke kami ya di Damkar Garut 113 itu ada itu semua pos di situ. Ada nomor-nomor. Untuk selanjutnya mengenai kasus yang mungkin unik ya Pak. Unik yang pernah ditangani petugas pemadam kebakaran, seperti misal kayak suami istri yang berantem yang sampai nelpon damkar ataupun anak kecil yang lagi main sampai kayak gimana? Ya, oke. Kalau nelpon terkait KDRT itu kemarin bukan nelpon, tapi justru istrinya yang lari ke sini, ya. Nah, diikuti oleh suaminya. Sempat ada juga ya? Nah, ada itu ya. Nah, itu ada. Termasuk tadi kayak unik gitu kan. Ada yang unik loh deh. Disangkakan orang di dinas pemadam kebakaran ya Ustaz. Ini kesurupan dibawa ke dia. Ya. Oke, kalau yang kesurupan dibawa ke Pak Ustaz, cukup 1 gelas deh. Bismillahirrahmanirrahim, bur. Ya, dibawa ke damkar santai gitu. Ya, nggak mungkin kan, air udah habis, duri dari dirinya kene, kemana orangnya mungkin yang hilang. Nah, jadi unik gitu kan. Nah, tapi itu nggak apa-apa lah, itu bukan inilah ya. Tapi ada, makanya ya kami nyiapkan juga mungkin ya minimal dan ada anggota yang memang harus bisa gitu kan untuk musir seperti itulah.
Berarti dari kasus yang tadi kesurupannya, ternyata itu kan di luar pelatihan pemadam kebakaran pastinya kan? Betul. Iya. Betul. Dan untungnya pastinya ada juga di sini yang mungkin agak mengerti mengenai hal-hal itu. Ada. Nah, tapi kan kami punya 10 pos. Iya. Nah, kebetulan mungkin yang dikatakan di sini Ustadz atau Aceng gitu lah ya, kebetulan adanya di pos lain gitu kan. Di Bako nggak ada. Kebetulan yang kesurupannya dibawanya ke sini kan, masa dibawa ke itu dan dikirim itu, ya udah saya koordinasi dengan masyarakat yang memang dekat di sini mungkin dengan Ustadz gitu kan, karena kan depannya masjid kan itu ya. Panggil aja yang bisa gitu kan, tidak oleh anggota. Itu mungkin unik ya itu ya, termasuk ya ada anak-anak main-main gitu kan ya. Iya. Di Lebaran kan anak main-main kadang-kadang gitu kan. Lebaran ya kaleng kan, kaleng simpen di sini, kaleng lain. Kaleng mah pembuan sih, nggak dibuka ranginan gitu kan. Unik kan seperti gitu kan. Banyak kan gitu ya kalau di ini kan, dan itu kan sudah ada di media sosial ya, dan itu bukan gimmick gitu ya, itu bukan gimmick, itu asli, itu real ada asli ya. Asli ada. Apalagi ya tadilah teman-teman, mohon maaf kita harus sosialisasi ke masyarakat yang memang punya budaya yang kebiasaan jelek gitu kan, bawa HP mandi, bawa HP disimpan di pinggir sumur, terus HP-nya jatuh gitu kan. Udah jatuh nelpon kami untuk dibawa gitu kan, sepele kan ya, kami tidak bisa ngomong seperti ini. Pak ada mau nyala kan bisa ya, tetap kami tolong walaupun HP-nya udah diambil di itu nggak nyala, itu lain lagi ya. Gitu mungkin banyak. Apakah sebelumnya Bapak pernah merasa takut atau hampir menyerah di lapangan menangani sebuah kejadian yang sangat besar atau kebakaran yang sangat besar? Oke. Tentu ada ya, tentu ada. Apalagi ketika kami itu kan hadir untuk ke tempat kebakaran, karena kita belum tahu itu seperti apa. Ternyata membutuhkan sampai 4 mobil, 5 mobil. Nah, dalam waktu itu juga ketika kami ke lapangan di situ, besar ini langsung calling teman-teman yang lain juga. Jadi udah diprediksi. Kalau cukup untuk sepertinya dengan 1 unit atau 2 unit gitu kan, ya selesaikan yang 1 unit. Tapi ketika ya itu ditolong gitu oleh yang lain, termasuk masyarakat. Ya, termasuk masyarakat. Yang pasti kami itu jangan pantang menyerah ya. Ya, jangan pantang menyerah, karena yaitu tujuan kami itu kan menyelamatkan publik gitu kan. Adapun mungkin dengan syarat hati-hati juga ya. Iya. Dengan syarat hati-hati juga, jangan bunuh diri ya. Bisa nolong orang lain, kitanya gitu kan, terukur gitu kan, terukur kapasitas kita. Ya, ada saja itu. Tapi kami minta pertolongan. Apa sih yang membuat petugas ini bisa merasa tenang ketika dalam musibah yang sangat ekstrim, kejadian yang sangat ekstrim? Ya pastinya selain kekuatan sarana prasarana kita, support juga mungkin dari pimpinan ya. Support dari pimpinan. Karena ketika kita mau ya dinyatakan sebetulnya perang gitu ya. Perang dengan api gitu kan. Kan harus mengukur dong kekuatan kita. Kalau kita punya sarana prasarana yang lengkap dan sebagainya, jangan gentar gitu kan, api sebesar apapun ya. Nah, udah mengukur. Nah, selanjutnya yang mungkin support dari pimpinan ya. Support dari pimpinan, karena kan pimpinan pun seperti Pak Kadis apalagi ya, Pak Kadis itu ketika ada kebakaran langsung ke lapangan. Terus seperti kemarin saya lihat ya, Pak Kadis luar biasa terjun langsung gitu kan. Terjun langsung. Artinya itulah panggilan jiwa kayaknya ya. Kalau udah ada kebakaran gitu kan, ingin padahal sudah ada kan yang sudah siaga, tapi ya kita. Untuk fasilitas tersebut Pak, berarti dari Garut sudah bisa dibilang komplit ya. Dari mulai untuk pengamanan api, kan itu ketika menghadap api pastinya panas ya. Ada namanya SCBA yang untuk pelindung api. Betul. Jadi ada lah ya, ada. Tapi kalau dikatakan harus kalau dikatakan apakah sesuai dengan standar pelayanan minimal dari segi kuantitas, ya belum deh. Belum ya. Minimal kan harus by name by address lah yang namanya peralatan itu. Kami baru APD, alat pelindung diri untuk penanganan kebakaran, itu sudah paripurna.
ya itu sudah paripurna, udah seluruhnya gitu kan, udah by name by address. Tapi ada alat-alat tertentu yang memang belum sesuai dengan SPM, gitu kan, belum sesuai dengan SPM, tidak by name by address. Nah sehingga ya masih perlu gitu kan untuk sarana prasarana itu untuk diajukan dan mungkin ya. Ini ke dampak emosional mungkin ya. Momen paling menyentuh gitu ya selama Bapak menjadi petugas pemadam kebakaran. Menyentuh Seperti misalkan menyelamatkan anak kecil ataupun orang tua yang sedang apa. Oke. Yang sedang. Jadi setiap kejadian itu sebetulnya yang menyentuh kami gitu kan. Kenapa? Mungkin saja itu kejadian karena ada di orang lain ya. Iya. Ya, karena di orang lain gitu kan. Nah, itu bayangkan jika ada di diri kita. Nah, sehingga ketika masyarakat meminta pertolongan, kadang-kadang gitu kita itu sudah lupa gitu kan dengan kita sendiri. Tolong aja gitu kan. Inginnya nolong gitu kan. Nah, itu udah sudah menjadi diri kami semua mungkin ya. Anggota harus itulah modal dasarnya itu yang menempel gitu. Itu modal dasarnya harus punya itu. Jadi bagaimana rasanya ketika Bapak sudah berhasil menyelamatkan manusia atau hewan dari suatu kebakaran? Ya pasti bersyukur deh. Pasti pertama yang diucapkan itu alhamdulillah. Ya pasti yang diucapkan alhamdulillah. Karena kami pun berarti dilindungi deh. Iya. Ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Tahu, Maha Kaya. Kalau kita terlalu sombral, nah udahlah gampang gitu kan. Nah, tetap kami harus punya psikologi itu lah ya. Iya. Harus punya psikologi itu. Adapun ketika kami berhasil menangani itu pasti tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin yang pertama kita ucapkan ketika telah menangani apapun itu, ya, baik penanganan kebakaran termasuk ya penyelamatan. Apakah ada dampak bagi pekerjaan Bapak terhadap pribadi ataupun keluarga? Itu ada deh. Makanya wajar ketika kami itu oleh pimpinan didorong untuk satu, coba cek kesehatan per bulan, ya. Karena itu ada dampak dari sisa-sisa asap atau apalah yang sebagainya ya. Itu untuk penanganan. Belum kami itu kan kerja 24 jam. 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Manakala adik jam 11 harusnya istirahat, liper harus istirahat, kami harus siaga deh. Kebayangkan ya, liper kita harusnya istirahat jam 11 sampai jam 3 subuh harus siaga. Nah, pertama itu. Kedua, banyak gitu kan yang perlu kesehatan kita itu dicek. Makanya tiap bulan tolong dicek kan gitu. Nah, apalagi ada yang lebih rawan nih. Ada yang lebih rawan. Apa coba? Operator, driver deh. Driver itu langsung harus sampai ke psikologinya. Driver itu sudah membawa alat, membawa nyawa, membawa apa? Kebayang jika tidak konsentrasi, kebayang jika psikologinya tidak seimbang. Ya mobil unit damkar kemudian disiap bebek jengku angkot, kalau psikologi kita tidak seimbang. Ya, pinginnya seperti apa? Mobil pemadam nih, ya, disiap angkot. Belum masyarakat kadang-kadang ngeyel dan sebagainya. Dan jika psikologinya terganggu deh, bisa saja ditabrak tuh di naon ya. Nah sehingga untuk kesehatan itu kami itu perlu tiap bulan harus cek gitu kan, kesehatan, psikologi dan sebagainya. Cuman kurangnya ya tadi lah, kami belum punya psikologi yang memang ya lumayan karena psikologi itu psikiater atau apa gitu lah. Nah itu perlu biaya. Itu mungkin yang sederhana lah gitu kan, minimal dicek kesehatan. Kan terus tiap kali itu kami itu tanpa latihan, maksudnya tiada hari kita itu latihan gitu kan.
minimal untuk kebugaran, untuk apa gitu kan. Jangan dilihat kecil besarnya loh deh. Yang sehat itu walaupun kecil tapi dinyatakan sehat, dia siap. Tapi ada juga yang memang ketika wah badan besar dan sebagainya gitu kan, ketika penanganan kadang-kadang gitu kan, iya gitu kan, karena tadi kurang sehat, kurang apa gitu ya. Itu mungkin untuk keluarga Bapak awalnya mendukung atau khawatir mengenai pekerjaan? Nah ini harus sinkron, dan chemistry antara suami dan istri itu harus sinkron ya. Iya. Apalagi TNI deh. TNI itu kan kadang-kadang gitu kan meninggalkan anak, istri dan sebagainya. Sementara kalau itu kan itu kan semi lah ya, semi militer gitu kan. Kadang-kadang istri khawatir, kadang-kadang anak pun khawatir. Tapi kebetulan di keluarga kami itu justru bukan khawatir, justru bangga gitu kan. Kenapa? Yang mungkin indikator dan ininya gini deh. Kalau di luar negeri, kalau di luar negeri, ketika anak usia pendidikan, anak usia dini ditanya apa cita-cita kamu kan gitu. Biasanya gitu kan lebih bangga 911, penyelamat dan sebagainya, itu di luar negeri loh deh. Di luar negeri mungkin belum booming lah ya di Garut gitunya, ketika anak ditanyakan cita-citanya apa, baru jadi guru, jadi dosen, jadi TNI, jadi Polri dan sebagainya mungkin lah ya. Nah ada mungkin nambah sekarang gitu kan. Termasuk keluarga saya, dia bangga bahwa suaminya sebagai pemadam, atau anak saya mungkin bapaknya sebagai pemadam. Itu mungkin. Kita ke edukasi ya Pak mengenai kesalahan yang biasanya paling sering masyarakat lakukan mengenai kebakaran. Nah, kami tidak menyalahkan. Kami tidak menyalahkan, tapi setidaknya mungkin ada masyarakat yang belum teredukasi. Nah, karena ada sebagian yang memang masyarakat sudah teredukasi juga, seperti di ibu rumah tangga, bahkan kami ada kunjungan anak usia dini, PAUD gitu kan, kobar sama TK, ya setidaknya diberi bekal gitulah, tolong jangan main api gitu kan di sembarang dan sebagainya, itu untuk level yang anak-anak. Tapi kalau level ibu rumah tangga, justru ibu rumah tangga itu harus bisa sampai menangani sendiri gitu kan ketika bocor dan itu ada sebagian ibu-ibu yang sudah luar biasa, sudah tidak panik lagi kan ada bocor, ada apa, ya seruan ada di situ mah. Yang bahaya itu ketika bocor dan sebagainya, nah, malah lari, teriak dan sebagainya gitu kan, sehingga udah lewat sejam, 2 jam, 3 jam bisa saja gitu kan. Ya, tapi kalau ya punya gasnya, tapi kan kalau memang kita punya ini enggak akan langsung gitu kan. Itu mungkin bukan salah sih masyarakat, tapi justru itu tugas kami di pencegahan ya. Tugas kami di pencegahan itu harus lebih booming lagi mungkin ke masyarakat, sasarannya sedikit banyak. Apakah ada tips penting untuk masyarakat itu mengenai kebakaran ini? Ada deh. Kalau bisa dan ya haruslah gitu kan. Kadang-kadang kita itu abai deh ya. Kadang-kadang kita abai. Contoh, saya mau nanya, Ade tinggal di mana? Sudah berapa tahun di rumah itu? Pertanyaannya, sudahkah mengecek di atap kabel dan melaksanakan overhaul atau ganti gitu? Apakah? Nah, oke, berarti kan kebayang gitu. Makanya masyarakat harus melek itu jangan terlihat saja nih bahaya-bahaya kebakaran, karena ada yang tidak terlihat. Contohnya di atap. Nah, kabel-kabel ya. Kabel yang di atap ketika plafonnya dari kayu, dan kayunya sudah lama, gitu kan. Di situ ada oksigen, di situ ada gesekan, ya. Nah, udah di situ ada panas, jadi gitu kebakaran. Panas, gesekan, bahan bakar, ya. Panas sudah pasti, di atap itu panas. Terus oksigen ada loh di atap itu, oksigen. Ya, gesekan, nah itu ketika ngegesek panas. Nah, laun-laun terus kayak jadi arangan, ya, angin
terus gitu kan. Nah isu besar, nggak tahu di sini mah aman. Ya di atas gitu. Ya karena itu yang biasanya kejadian banyaknya itu diakibatkan konsleting listrik dan sebagainya gitu kan. Berarti memang hal-hal kecil yang kurang diperhatikan itu yang Betul. jadi penyebab kebakaran tersebut ya. Betul lah, itu makanya kami harus berkolaborasi dengan siapapun ya. Kami itu harus berkolaborasi dengan siapapun karena tugas dan musuh kami itu cukup hanya api saja yang tidak terkendali lah. Ya, yang lainnya mah malah ya udah semua. Ya, jadi iya kan. Cukup saya punya musuh api yang tidak terkendali saja. Semuanya itu teman. Sehingga mari kita sama-sama gitu kan untuk itu. Ya anak kos mungkin biasanya gitu kan. Ya, sambungan gigi kulkas dirinya. Iya. Magicom di situ kan. Ya, ngecas di situ. Satu itu kan, nah itu mungkin kebiasaan yang memang budaya yang gitu. Nah itu mungkin harus mari kita edukasi semua gitu kan, termasuklah teman-teman sebagai mahasiswa hati-hati lah ya. Gitu. Kapan Pak sebaiknya masyarakat bisa menghubungi pemadam kebakaran Garut tanpa ragu pastinya gitu? Ya iya harus tanpa ragu dong, karena ya tadi masih ada gitu kan, masih ada pemahaman masyarakat. Tapi yang belum teredukasi kayaknya itu mau nelpon teh segan dan menanyakan, terbuka duit, nggak punya uang, bawa uang jadi. Nah, kan ada masyarakat yang seperti itu. Ada kan. Sementara kalau yang terkait penanganan kebakaran itu luar biasa, kami itu sudah semuanya gratis ya, nggak ada. Apalagi yang penanganan kebakaran, udah tahu kebakaran, ya terus pasti yang kebakaran apa coba? Dampak dari yang sudah yang mengalami kebakaran apa coba dampaknya yang nggak bisa dan susah apa? Mungkin dari miskin deh ya. Kalau udah kebakaran miskin, mau nambah nih indeks kemiskinan kita dengan ada yang kebakaran, karena pasti bakal miskin ya. Nah mari kita sama-sama untuk jaga itu ya. Apa yang sebaiknya tidak dilakukan orang ketika sedang menunggu damkar ke tempat kejadian kebakaran tersebut? Nah, kalau yang memang sepertinya belum teredukasi dan sebagainya, ya cukup mungkin untuk punya nomor telepon nelpon tos bagian anak gitu lah ya. Adapun nanti kalau ketika masyarakat yang sudah teredukasi, minimal beliau bisa untuk menggunakan apar aja lah ya. Nah, ketika sudah bisa menggunakan apar itu kan yang efektif sebetulnya ya. Sambil menunggu kami ada apar di situ, tolong tembakin aja itu apar. Nah, sehingga tadi pelaku usaha, terus pemilik gedung atau pemilik apa, ya termasuk kalau bisa nih ya, tiap satu rumah adalah pastinya punya ya. Minimal punya gitu lah ya. Karena itu mungkin salah satu yang efektif ya sambil menunggu kami gitu kan. Nah, just itu. Tapi ya tadi berarti harus bisa dulu kan? Iya. Nah inilah tugas kami untuk mencegah, untuk di program pencegahan itu kami itu mengedukasi masyarakat itu sampai harus bisa menggunakan apa gitu kan. Ininya apa? Simulasi ya, simulasi. Untuk apa tersebut kan di sini udah ada apa? Ya, ada. Boleh minta langkah untuk pembukaan apa tersebut? Oke, baik, mungkin teman-teman luar biasa nih. Apa seperti ini ya, yang dibilang orang lain katanya orok beureum. Iya. Orok beureum. Lumayan berat juga ya. Oke, lumayan berat mungkin ya ini, tapi tidak seberat beban tugas kami lah. Baik, minimal di tiap rumah atau masyarakat selain memiliki ya minimal bisa mungkin untuk cara penggunaannya, setidaknya cara penggunaannya karena ini harus sambil ini mungkin nggak apa-apa gitu ya. Nah ingat ini tuh pegangan ya, jadi jangan megang di mana aja di sini. Ya di sini. Nah ketika sudah tahu gitu ini. Terus ada kebakaran, tolong ini selamatkan, simpan dulu di tempat yang aman dulu.
tidak langsung Mempunyai ditembaki, jarak ya? ya. Mempunyai jarak pasti. Iya, nah jaraknya minimal nih 1,5, ya, dengan kuda-kuda, Nah, pegangnya nih, jangan pegang di sini, pegang leher, ya, udah pegang leher, ini ada pin, ini tarik dari sini, ya, udah tarik dari sini, dipastikan ini sudah copot, lihat ininya, buka. Dan jangan di sini, pas. Kenapa kalau di sini takutnya, ya, tembak sini. Sebelum ditembakkan sini, dites, tekan ini 1 kali, Berarti langsung memang keluar kan? Keluar gitu. Nah, itu untuk ngecek dulu. Nah, itulah adalah mungkin 5 detik atau 10 detik untuk ngecek itu kan. Iya. Tinggal. Kalau udah ada muncul, baru bawa tembakan. Baru tekan, ya. Nah, takutnya kalau apalagi tidak dirawat, ini kan kadang-kadang beku dan sebagainya. Iya. Ketika ditembakkan ini nggak ada, ya, nggak ada kadang-kadang. Nah, makanya dites dulu ininya begini, tahan, Seperti mompa mungkin ya. Nah, seperti mompa. Jadi sampai keluar aja dulu, pasti keluar langsung gitu kan. Terus baru bawa tembakan gitu, api. Lihat arah angin juga. Arah anginnya jangan yang api sedang ke sini. Nyari yang kita itu membelakangi api. Kalau anginnya ke sana pasti ke sini. Kalau angin ke sini ya belakang. Ya, nah itu mungkin ya sederhananya gitu. Ya, sederhananya seperti itu. Yang pasti ya kuda-kuda ini. Untuk ininya cabut, terus coba cek, terus ya, itu masih bisa. Baru tembakan. Kalau di gini nggak ada gitu kan, coba lebih tekanan. Ya intinya harus dirawat lah ya. Iya. Harus dirawat. Adapun cara merawat seperti tinggal gini. Itu untuk Sambil apanya, Pak? Ya, sambil olahraga. Nah itu perawat. Untuk perawat karena kalau kelamaan ini kan ada expired. Karbon dioksida atau Nah, tergantung. Kalau sepertinya ini polder ya. Polder itu kategorinya bisa seperti untuk apa? Untuk kalau ada elektronik gitu kan, biar bisa dipakai lagi lah, mau akar-akaran dan sebagainya. Jadi macamnya banyak ya. Tergantung di ininya ya. Kebutuhannya apa gitu. Nah, ini multi nih, Mas. Ya, kalau polder itu multi. Bisa ke apinya mungkin dari bahan apa gitu kan, bisa juga ketika komputer dan sebagainya ya api kan gitu kan. Nah, ini memang multi ya. Bisa dicek lah ya. Bisa. Terima kasih, Pak. Oke. Dan mungkin sebelum ke closing statement ya, ke penutup, pesan untuk masyarakat Garut tentang kebakaran bisa disampaikan. Tentang pencegahan kebakaran. Iya. Baik teman-teman, mungkin warga masyarakat Kabupaten Garut yang baik hati dan berbahagia gitu lah ya. Jangan lupa Garut hebat, berarti hebat pendidikannya, Iya. hebat ekonominya, ya, Betul. dan hebat pengetahuannya. Mari teman-teman masyarakat Garut kita bersama-sama untuk selalu mencegah bahaya dini kebakaran dengan cara mari budayakan hidup kita itu, ya. Jangan abai. Persiapkan diri ketika mungkin kita mau melaksanakan masak atau apa gitu kan untuk ibu-ibu. Untuk yang lainnya mungkin dari tadi sudah diinikan, mari rawat gedung jika memang ada perlu kabel yang memang perlu diganti gitulah ya. Perlu diganti. Terus tadi masyarakat yang punya budaya kurang, bukan jelek itulah ya. Kurang gitu kan abai kenwe dan moal mungkin kurang mah kebakaran. Nah, tolong jangan itu hal kecil itu seperti itu gitu kan. Nah, ketika sudah kejadian panik terus gak punya nomor kami gitu kan. Setidaknya teman-teman minimal masyarakat Garut punya nomor telepon kami aja itulah ya. Punya nomor telepon dan tolong mungkin sebar ke yang lain gitu kan. Itu mungkin yang sederhana lah.
buat masyarakatnya. Ketika kita punya budaya hidup atau pola hidup yang abai, hati-hati. Untuk harapan ke depan mengenai Damkar Garut ini. Ya, harapan ke depan karena kami itu dari isu strategisnya satu kurangnya sumber daya manusia dari segi kuantitatif ya. Nah, saya berharap mungkin pemerintah Kabupaten Garut termasuk mungkin pusat dan sebagainya itulah ya tolong kuota untuk menjadi pegawai negeri sipil gitu ya, PNS gitu kan, untuk di Dinas Pemadam Kebakaran atau sebagai anggota pemadam kebakaran itu ditambah gitu kan, tidak kuotanya 1 tahun 2 orang gitu kan. Nah, karena kekurangan kami itu berdasarkan data itu sampai 570 orang kekurangan SDM-nya. Karena berdasarkan standar pelayanan minimal kita itu punya punya tugas mengedukasi satu aparatur itu 5.000 orang. Satu aparatur 5.000 orang. Sementara kan jumlah penduduk kan 2,7 juta kan. Nah, kami berapa tahunan ya, karena SDM kita kurang. Nah, kalau banyak ya insya Allah. Dan saya berharap ada pemerintah, baik pemerintah pusat atau pusat ini yang rencananya bahwa anggota pemadam kebakaran itu ada sekolah dinasnya seperti IPDN. Seperti IPDN. Jadi ketika teman-teman yang lulus SMA berminat untuk itu dan nanti ada sekolah dinasnya, ya itu bisa melanjutkan pendidikannya gitu kan ke jenjang itu seperti IPDN, keluar dari situ gitu kan langsung kan jadi gitu. Nah itu pun ke depan katanya bakal seperti itu. Jika memang ada seperti itu luar biasa, sudah dipastikan SDM-nya pasti sudah terlatih karena 70% praktek, 30%-nya teori. Ya, dan itu insya Allah katanya di Jatinangor di bawah Kementerian Dalam Negeri. Luar biasa, itu harapan kami gitulah ya. Mestinya harapan kami itu gitu kan. Tolong direalisasikan karena wacananya sudah ada. Wacana sudah ada. Itu benar-benar terjadi ya Pak. Benar. Luar biasa harapan ke depan. Itu mungkin selain itu di pemerintah Kabupaten Garut ya mengadakan kuota tambahan. Kalau ada satu hal yang mungkin harus orang tahu tentang damkar itu apa sih Pak? Dari tupoksi dong. Oh, dari tupoksi yang tadi ya. Iya. Ya minimal masyarakat mungkin karena masyarakat itu tahunya itu di nomenklatur dinasnya itu kan Dinas Pemadam Kebakaran gitu. Artinya kan hanya kebakaran. Tapi kan kami itu ada penyelamatan, pencegahan dan edukasi. Nah, di penyelamatan sehingga masyarakat ketika pengetahuannya ternyata gitu kan damkar itu sekarang bisa untuk menyelamatkan, nah jangan ragu gitu kan karena itu memang tupoksi kami ya, penyelamatan edukasi itu mungkin. Oke, udah di penghujung acara ya. Dari obrolan hari ini kita sudah bersama Bapak Tatang. Terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman tentang masyarakat di Garut, tentang terjadinya kebakaran, dari mulai pengalaman di lapangan juga, dari teknis dan tantangan pekerjaan mungkin ya. Saya Fitri Akbar Ramdhani pamit undur diri. See you next time. See you on the next and cheer.